Dalam ekonomi adanya setara. Ini menarik. Pak Tom, Mbak Dita, bisa disampaikan sebenarnya apa yang ingin berusaha dielaborasi oleh Pak Anies? Mungkin Mbak Dita terlebih dahulu. Setara itu artinya menerima sesuai kebutuhan dan bekerja sesuai kemampuan. Jadi setiap proporsionalitas sebetulnya. Jadi bukan sama, semuanya sama, menerima yang sama. Seperti bansos itu bukan seperti itu. Sama seperti tadi dana desa yang tadi Anda bilang, setara sesuai dengan proporsinya. Nah, tadi menyambung yang disampaikan Pak Lembong. Jadi upaya kita untuk menciptakan lapangan pekerjaan dan mengatasi kesenjangan, itu kan harus diletakkan dalam konteks persaingan global kontemporer yang sekarang ini. Sekarang ini kan kompetisi paling krusial itu sebetulnya adalah soal pangan. Kalau dulu mungkin 10-15 tahun yang lalu, sektor keuangan dan militer dengan kekuatan Amerika itu yang memegang kendali global. Tapi sekarang itu pangan dan komoditi manufaktur yang Pak Lembong bilang tadi. Jadi kalau pangan itu tidak kita planning secara serius, kalaupun dilaksanakan itu planningnya secara tidak profesional dan kemudian ada peluang gagal, kita akan menghadapi masalah serius karena kita bukan cuma tidak bisa menciptakan lapangan pekerjaan baru dan mengatasi kesenjangan, kita akan semakin bergantung pada importasi bahan-bahan pangan, jagung, beras, kedelai, telur atau daging dari negara luar. Nah, makanya fokus di desa itu menjadi penting karena memang sumber pangan, sumber penciptaan lapangan kerja dari sektor pertanian itu ada di situ dan desa-desa maritim tentu. Nah, Pak Anies itu sudah berkali-kali menyampaikan soal tata niaga pangan. Dan ini ada satu contoh bagus yang pernah dibikin Pak Anies, kok sayangnya nggak terekspos ya. Tadi sempat saya curhat sama Pak Lembong. Ada namanya BUMD di Jakarta, ini food station. Ya, food station Cipinang Jaya. Iya, food station. Food station ini membeli gabah petani dari Ngawi dan Cilacap dengan sistem resi gudang. Artinya apa? Dengan sistem resi gudang, artinya petani tidak perlu khawatir harganya jatuh. Biasanya kalau musim panen kan harga jatuh, ya karena banyak yang panen. Nah, dan supply chain-nya berlimpah. Nah, dijaga dengan sistem resi gudang oleh Pak Anies waktu beliau masih gubernur, supaya harga nggak jatuh dan petani nggak usah buru-buru jual. Dan itu bahkan Ibu Khofifah sebagai gubernur Jatim sangat mengapresiasi karena membantu surplus gabah kering di Ngawi, dibawa ke Jakarta untuk kebutuhan masyarakat Jakarta yang besar. Nah, ini tata niaga di hilir. Sekarang tata niaga di hulu kan, memang persoalan lahan ini menjadi challenge kan. Itulah kenapa kemudian mitigasi lahan di desa-desa menjadi sangat penting. Badan usaha milik desa menjadi sangat penting dan peran swasta. Saya pernah ingat Pak Lembong, tahun 90, India pernah declare Make in India. Jadi bukan made in India, tapi make in India, buatlah di India. Jadi bukan harus perusahaan nasional India, bukan pengusaha dalam negeri India, tapi perusahaan asing. Kalau kamu butuh bukan impor dari perusahaan asing, kamu buka pabrik di India, kamu buka lahan di India. Make in India, bukan made in. Nah, menurut saya itu bisa kita tiru ya Pak Lembong. Buatlah di Indonesia. Kalau Anda mau konsesi lahan boleh, tapi jangan sawit sama tambang terus. Pertanian harus ada beras, bahan pangan. Nah, itu make in Indonesia. Betul nggak saya Pak Lembong? Setuju, Pak ya. Siap. Itu Pak Anies sudah berpikir sejak beliau masih gubernur. Saya juga ingin menyampaikan pendapat saya. A really great idea. Seems very idealistic, Pak Tom. Tapi pada kenyataannya dalam hal realita kita ketahui permasalahan mengenai pangan dari hulu ke hilir ini sudah berlangsung dari multiple rezim. Sepertinya tidak selesai-selesai, PR-nya maka semakin bertambah. Apalagi sekarang ada challenge climate change dan lain-lain. Nah Pak, dalam hal ini jika kita berusaha realistis, tantangan luar biasanya apa Pak menuju ke sana? Saya kira mungkin bisa dibagi menjadi fisik, kelembagaan, data dan informasi. Jadi saya kira di eranya Pak Jokowi yang sudah banyak sekali kemajuan di aspek fisik, yaitu infrastruktur dan pelabuhan, jalan tol dan sebagainya. Ya. Saya kira yang sekarang menjadi PR berikutnya adalah di kelembagaan,
ya kan? kelembagaan. Profesionalitas daripada berbagai lembaga, kan, di pemerintahan maupun di swasta, dan terus terang transparansi mengenai data, fakta, ya kan, dan kemudahan untuk mengakses data tersebut. Ya, jadi kalau umpamanya saya sebagai pengusaha ya, misalnya saya bisa dengan mudah membuka data. Wah, barang saya harga jualnya di sana tinggi banget ya. Mendingan saya jual sana dong, ya kan? Tapi saya harus punya data itu, ya kan? Nah, kedua, begitu saya melihat disparitas harga yang buat saya potensi profit, Ya. saya kan harus bisa dengan mudah punya angkutan kargo, ya harus bisa logistik, mengatur logistik dengan mudah, efisien untuk mengirim barang saya ke sana, gitu ya. Tapi saya kira fisik sudah semakin baik, ya. Tapi kelembagaannya harus lebih profesional, ditingkatkan profesionalitasnya. Terus kedua, yang masih sangat kurang sekali itu data. Ya, jadi ini masalah di seluruh dunia, ya, terutama di negara berkembang. Ya. Banyak pemerintah itu tidak merasa bahwa mengumpulkan data dan menata data dan mempublikasikan data itu tugas mereka. Ya, kebanyakan pemerintah itu merasa tugas mereka adalah bikin regulasi, ya kan, untuk mengatur. Tapi padahal salah satu fungsi utama dalam sebuah ekonomi berorientasi pasar adalah data, fakta, Ya, scientific angka. itu. Ya, jadi supaya pengusaha bisa melihat tren harga, ya kan, tren volume, ya kan, kemudian bisa merespon, bisa menyesuaikan. Barangku laku banget tuh di daerah sana, baru tahu, ya kan, kirim lagi dong stok ke sana, gitu loh. Atau buka pabrik di sana. Atau sekalian buka pabrik di sana, ya kan? Coba cek, gila nih, volumenya tinggi banget. Apa kita sekalian bangun gudang, ya kan, untuk nyetok, atau kita bangun pabrik sekalian? Baik. Gitu ya. Jadi tata kelola, transparansi, dan tentunya Akses pada data. Akses pada data ya, akses pada data. Saya ingin tanggapan Anda, Prof. Ina. Iya, saya mendengarkan dari Pak Tom dan Bu Dita. Jadi kita sebenarnya kembali lagi juga ya, bagaimana saat ini linkage ya antara yang kecil nih pengusaha, karena usaha-usaha itu kan kita tahu 90% itu usaha itu UMKM. Nanti dari 90%, 99%-nya itu mikro kecil. Tapi dia kontribusinya cukup besar dibandingkan usaha besar gitu ya. Nah, terutama pada lapangan kerja. Ya, membuka lapangan kerja, tapi kan mereka tetap miskin, tetap informal gitu ya. Nah, dan sebetulnya menurut saya bagaimana yang kan investasi dari mereka kecil gitu ya. Jadi ya UMKM seperti itu. Nah, bagaimana kita kalau melihat di import gitu ya. Import kita itu kan cukup tinggi untuk bahan baku, barang modal, gitu. Bahan baku, barang penolong, bahan modal, dan juga barang konsumsi. Kalau sekarang memang agak menurun nih bahan baku, bahan penolong, dan barang modal, sehingga makanya industri lagi turun. Tapi barang konsumsi tinggi. Nah, catatan saya itu adalah gimana ya supaya nih usaha-usaha besar itu mau gitu menerima produk-produk UMKM kita gitu ya. Jadi linkage-nya itu harus terjadi. Ya, supply chain. Kita solusinya itu kan mau nggak mau harus hulu hilir lah ya. Betul nah, sekali. kalau misalnya ada persoalan dengan apa bibitnya gitu ya, atau apa yang di hulunya, itu yang dibantu. Jadi kalau mau bantu subsidi itu ya jelas gitu ya, tepat sasaran gitu. Kita yang ini industri apa nih yang perlu dibantu. Nah, dia punya persoalan apa gitu. Nah, itu seperti itu. Karena sebetulnya juga kita punya persoalan itu karena biaya logistik kita tinggi, karena geografis kita juga ya. Sehingga kalau mau ngirim barang dari barat ke timur itu penuh tuh kapal sebetulnya. Tapi kalau pulangnya kosong sehingga bayar 2 kali. Nah, sebetulnya waktu itu sudah ada tuh mau ada logistik tol laut. Ya. Akan dibangun industri di timur sehingga nanti kebutuhan barat dan timur itu saling membutuhkan dua-duanya. Tapi kan sebenarnya nggak jalan juga gitu ya. Nah, jadi itu adalah persoalan-persoalan yang kalau kita memang mau pemerataan, mau mengurangi ketimpangan gitu. Nah, itunya kan harus diberesin dulu juga gitu, infrastrukturnya gitu ya. Jadi memang di sisi hulu itu untuk petani, untuk apalah gitu ya. Karena mereka selalu dianggap kalau kualitas kurang bagus sehingga ditolak. Mendingan import aja. Harganya lebih murah, lebih baik import saja. Nah,
Kenapa dia mahal? Kan harus dibantu juga ya. Jadi ada hal-hal yang memang kita di dalam rantai pasok itu dibantu. Rantai pasok dan logistik. Mungkin ini saya akan tanyakan langsung juga kepada Mas Anggito rantai ya dalam pasok hal dan ini. logistik. Ya. Nah jadi itu yang sebetulnya biaya logistik kita memang sangat mahal dan itu memberatkan sebetulnya. Baik, terima kasih banyak Prof. Saya lanjut ke Mas Anggito. Silakan Mas, ingin bertanya atau ingin menanggapi, tapi tentunya saya ingin meng-highlight dalam hal ini ada challenge tersendiri Indonesia, archipelagic countries, biaya logistik, rantai pasok yang sangat rumit, terutama dalam hal hulu ke hilir sendiri dalam pangan. Karena kita ketahui sebenarnya ini sudah berdasarkan data, pangan ini made up 40% dari workforce di Indonesia, namun 13% saja kontribusinya dari PDB. Bagaimana Mas Anggito? Pak Tom, saya ingin memeras otak Anda sedikit ya. Kira-kira yang dimasukkan Pak Anies mengenai harga setara itu apa ya kira-kira ya? Kalau dalam konsep tadi Anda sudah mengatakan ini distribusinya berbeda, supply demand-nya juga berbeda. Supaya tidak misleading aja Pak Tom ya, mohon jelaskan apa maksudnya satu ekonomi satu Indonesia dan harga setara. Pak Anies bilang bahwa harga tidak mungkin sama, tapi harganya setara. Jadi gimana ya membacanya? Apakah misalnya harga semen Jawa itu 10.000 per kilo, lalu di Papua 13.000 gitu ya Pak ya? Itu kan perbedaannya ya karena biaya distribusi, ada margin, ada transportasi dan sebagainya. Tapi kan basic harganya mungkin sama ya, kan satu barang ya. Cuman kan tadi ya ada biaya-biaya yang harus dibayar. Supaya nggak salah baca aja Pak Tom, gimana maksudnya harga setara? Jadi begini Pak Gito, saya kira pertama yang dimaksud Pak Anies itu kita mau mencegah atau mengurangi disparitas yang terlalu gila. Ya, jadi kalau misalnya harganya 5 kali lipat atau 7 kali lipat, nah itu ada sesuatu yang tidak berfungsi dengan baik, ya kan? Dan itu ada di mana-mana, ya kan? Dan seperti tadi diindikasikan oleh Ibu Dita, itu sangat-sangat kelihatan di bahan pokok, ya. Baik itu bahan pangan, apakah itu air bersih, ya kan? Banyak kebutuhan pokok, ya. Dan ini kan seperti kita ketahui juga sebagian karena skala ekonomi. Ekonomi Ya. sosial. Jadi di Jawa yang penduduknya padat, itu ada efisiensi berkat skala ekonomi. Di daerah luar kurang skala ekonomi, ya, karena penduduknya kecil dan tersebar, ya kan. Nah antara lain, nah ini balik lagi ke kelembagaan, kepada kelembagaan, ya kan. Misalnya kalau ada koordinasi yang lebih baik antara beberapa kota sekunder atau kota tersier, mereka sebenarnya bisa bergabung, misalnya dalam purchasing, dalam pemesanan atau pembelian, ya kan, sehingga mereka secara gabungan punya skala ekonomi yang mungkin mereka tidak punya sendiri-sendiri, ya kan. Nah itu perlu suatu koordinasi, ya kan. Mirip-mirip seperti koordinasi yang tadi Bu Dita gambarkan antara Pak Anies sebagai Gubernur DKI, sebagai konsumen gabah, dengan Ibu Khofifah di Jawa Timur, ya kan, sebagai produsen. Koordinasi seperti itu. Langsung ya kan? bertemu, Betul. tidak ada supply chain yang rumit. Nah di situ kalau ada transparansi, ada data yang terbuka, itu langsung kelihatan disparitas yang buat pengusaha menjadi peluang, ya kan, atau buat pemerintah bisa mengorganisir. Apakah melalui koperasi, ya kan, yang menggabungkan yang kecil-kecil menjadi besar atau menengah, ya karena gabungan, gitu ya. Tapi itulah kira-kira kesetaraan saya kira yang dimaksud Pak Anies.